Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan pelatihan ekspor. Sore ini kita akan membahas kembali lagi ke pelatihan nomor 1 ya. Nomor 1, suara saya kedengaran jelas nggak? Kira-kira jelas kedengaran nggak? Materinya? Jelas ya, oke. Oke. Jadi saya mau sampaikan ya, 2 hal ini penting ya. Pertama, untuk terampil dalam perdagangan dan ekspor, Anda ikutin pelatihan ekspor ini, ya. Nah, setelah kita terampil, kita butuh kendaraan, ya. Sama seperti kita dari kantor, rumah ke mall itu perlu kendaraan. Nah, kendaraannya dalam memajukan perdagangan itu ada beberapa sih. Bisa e-commerce, bisa Google, atau bisa juga Anda ke KBRI atau kedubes asing. Itu salah satu kendaraan. Kendaraan di sini adalah tempat kita mempercepat untuk berdagang. Jadi skill itu kita dapat dari sini. Tapi e-commerce itu kita harus cari keluar. Ya. KBRI keluar, kedubes asing harus cari keluar. Jadi internalnya melalui ini pelatihan, tapi keluarnya juga harus Anda kuasai ya. Apalagi sekarang ini zaman internet, jadi jangan lagi Anda secara door to door ya. Saya pernah lihat kemarin tuh orang nawarin barang masih door to door, kasih brosur di pinggir jalan. Itu tools atau kendaraan yang ya saya mau bilang itu udah nggak cocok sebetulnya di zaman internet ini. Ya, oke. Sekarang jadi kita bukan belajar ya, karena saya ini bukan background guru eksportir. Jadi kita akan mendalami pelatihan ekspor. Coba kita kembali nomor 1. Ini pelatihan ekspor nomor 1 bukan berarti ini awal ya. Semuanya juga awal bisa akhir. Penomoran aja, tapi ini bukan pengantar. Di sini nggak ada pengantar ya, kita langsung to the point. Ya, oke. Pelatihan 1 seperti biasa, pelatihan ekspor itu ada 5 materi. Coba digedein ya supaya dilihat. Jadi saya sering sampaikan di WAG 1 sampai 5, sebaiknya rekan-rekan baca dulu materinya. Karena materinya kan bisa dibuka, diakses ya. Jadi pertama selalu saya katakan kalau kita udah setuju dengan customer, dengan klien, baik dalam negeri maupun ekspor, bikin sales order. Nah ini contoh dari saya, kalau Anda sukanya model Anda, monggo. Ya umpamanya nomor customer-nya nggak mau begini bisa, atau tanda tangannya saya nggak mau begitu, kiri ke atas bawah boleh. Tergantung kita ya. Tapi ini yang saya punya. Ya jadi sales order persetujuan 2 pihak, seller dan buyer. Di sini harga, quantity, semuanya ada, dan nomor rekening bank. Jadi kita yang mau jadi pedagang yang nggak harus dieksportir, kita harus punya rekening bank, bisa rekening dolar dan rupiah, miliki itu ya. Setelah sales order, dokumen, nah ini bukti pembayaran. Saya selalu katakan inilah contoh pembayaran 100% di depan, ya. Kenapa saya bisa melakukan ini? Karena saya sebagai eksportir didukung oleh supplier di belakang saya yang nyiapin barang 100%. Sehingga saya tawarin ke luar negeri, Pak ini barangnya ready, pembayarannya 100%. Nggak mau juga sih. Ya dulu saya ajak, tapi kalau sekarang pandemi nggak boleh in, nggak boleh out, ya terpaksa kita mengandalkan video atau kamera. Kalau dia nggak mau juga, ya kita pakai klien kita. Saya suka pakai klien saya di India untuk jual ke India yang lain, tapi terpaksa saya harus kasih fee sama dia. Nah ini dokumen ini shipping instruction gunanya untuk pesan kapal. Ya jadi kita kalau pesan kapal inilah yang dikeluarkan. Kita harus telepon dulu kapan berangkat, ETD-nya, kapan nyampe, ETA-nya. Juga dicantumkan di sini istilah daripada pelayaran, adanya shipper, siapa eksportirnya, consignee, penerima dan notified penerima siapa. Di sini juga dicantumkan net weight dan gross weight, jadi berat bersih dan berat kotor. Ya, oke, next. Nah ini dokumen yang dibikin oleh
MKL yang punya PPJK, dia bikin PEB, dia bikin NPE, ya. Jadi kalau kita punya nomor induk kepabeanan kita nggak ada masalah, kita langsung bikin PEB, ya. Jadi kalau kita udah bikin PT, bikin NIK, kita langsung kontak ke Bea Cukai, telepon Pak, NIK saya oke nggak? Kalau oke, baru kita bisa ekspor. Nah, ini dokumen yang kita bikin ya, packing list dan invoice. Packing list mencantumkan berapa bag yang kita akan siapkan, berapa berat bersih, berapa berat kotor. Hanya itu aja. Jangan mencantumkan uang di situ. Oke, next. Nah, invoice, uang. Nah, saya selalu sampaikan di awal, biasakan kita kasih harga sampai CFR, sampai negara tujuan. Dalam hal ini saya shipment ke India. Jadi sampai ke negara India. Tujuannya apa? Supaya kita terampil. Tujuan kita nih pelatihan ini harus terampil ya, saudara-saudara ya, rekan-rekan ya. Padahal saya siapkan waktu nih. Saya ini bukan guru ya, sekali lagi ya. Saya ini bukan background guru. Ini eksportir langsung. Nah, ini BL. Nah, BL ini dibikin oleh shipping company. Nah, jadi isinya itu berdasarkan tadi surat yang di atas, shipping instruction. Jadi data itulah yang dimasukkan di sini. Jadi BL itu untuk awal minta dikeluarkan oleh shipping company. Itu namanya marine BL. Istilah-istilah itu nanti sambil jalan Anda pelajari, ngerti kok. Tapi BL juga bisa dikeluarkan oleh forwarding, namanya house BL. Jadi BL yang dikeluarkan oleh dia. Nah, untuk di awal sebaiknya marine BL ya, dari pelayaran langsung. Nah, ini karena ke India, kita COO, Certificate of Origin atau surat keterangan asal barang, itu Pak POM AI. Jadi negara-negara itu beda-beda ya. Negara India apa, Korea apa, Bangladesh apa, Pakistan apa, beda-beda. Ya. Jadi POM ini, CO ini gunanya penerima barang di sana, dia akan menerima pengurangan tarif biaya masuk. Ya. Jadi kita harus bantu. Jadi Anda yang sudah ikuti pelatihan ini, dokumennya nggak rumit-rumit amat. Di luaran sana ekspor rumit enggak ya. Sekali Anda lihat, pelajari, tanya, udah. Karena bikin invoice, POM-nya udah ada. Ya, tinggal diulang aja. Ya, oke. Sekarang kita materi selanjutnya. Segitiga ekspor. Nah, ini penting ya. Nah, ini salah satu yang pengalaman saya. Jadi kita ini adalah penjual, eksportir, pedagang. Nah, di kanan customer itu bisa dalam negeri atau eksportir. Dari yang mempertemukan dua ini adalah e-commerce. Nggak harus e-commerce kita sih, pahala kita. Tapi kita selalu promosikan pahala kita karena ini made in Indonesia. Jadi saya orang Indonesia, saya bagi-bagikan pengalaman ini karena saya orang Indonesia. Ya. Saya kalau bagi-bagikan ke orang Malaysia mah ya berbayar lah, tapi Indonesia free, ya, karena ini sesama Indonesia. Nah itu dia ya. Nah ini juga pahala kita, ini made in Indonesia. Di belakang ini orang Indonesia semua nih yang bikin nih IT-nya. Maka teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu juga dukung pahala kita. Pahala kita ini B2C ya, sifatnya. Banyak-banyaklah Anda display di sini. Anda juga share lah ke banyak orang. Ya, memang pahala kita ini berbayar. Inilah kendaraan. Mana ada orang yang punya kendaraan nggak berbayar? Ya, ada yang punya motor nggak mungkin gratis berbayar. Punya mobil semuanya berbayar. Ya, tapi ingat ya, berbayarnya murah, 500.000 setahun, dan Anda mendapatkan pelatihan ekspor. Nah, pelatihan ini kan free. Nah, sekarang kita bicara yang mendasar dulu untuk menjadi pedagang. Nah, ini penting ya, menjadi eksportir. Jadi ingat ya. Saya selalu membagi 3 bagian orang yang berdagang. 1 supplier, 2 pedagang. Ini belum dirubah nih. Tolong dirubah ya, supplier, pedagang, dan eksportir. Nah ini saya jelasin lagi ya. Jadi perdagangan ini, pelatihan 4 ya. Perdagangan ini bisa dikerjakan oleh minimal 3 kelas lah. 1 supplier itu oleh SMA. Kerjanya jadi penerima barang, ngumpulin barang. Dia kerja SMA,
dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi kerjanya ngumpulin barang, 1 ton lah, 2 ton lah. Nah, naik ke sedikit, pedagang itu mahasiswa, bahasa Inggrisnya yes or no-nya tergantung masing-masing. Nah, kerjanya dagang di Indonesia. Jadi supplier itu hanya nyiapin stok, dia cari pembelinya, pedagang. Nah, naik lagi eksportir, itu S1 yang bahasa Inggris. Artinya apa? Jadi semua orang Indonesia bisa berdagang dengan e-commerce itu. Itu maksud saya, ya. Jadi jangan lagi, Pak, ini saya SMA nih, Pak. Aduh, sekarang kan level udah S1 semua. Enggak. Ini bisa jadi mata pencaharian. Kalau dia tinggalnya di daerah yang banyak singkong, dia kumpulin singkongnya. Nah, tinggal dia cari pedagang, cari eksportir kayak saya. Cari mahasiswa yang pedagang. Jadi mahasiswa juga ya, arahkan dia jadi pedagang. Karena dia kan udah mahasiswa, IQ-nya udah meningkat. Nah, dia bisa berdagang Jakarta, dagang ke Bandung, atau dari mahasiswa Bandung bisa dagang ke Medan atau kemana-mana. Ya, jadi 3 klasemen yang bisa berdagang di sini. Oke, kembali ke materi. Jadi supplier itu jual barangnya ke pedagang dan eksportir. Dan eksportir mentang-mentang tahu supplier yang ngambil dari pabrik mana, jangan. Kita harus bangun image ya. Nah, apa yang saya lakukan ini sebetulnya dikerjakan oleh Cina dan Hong Kong. Itu baru tahu sekarang saya. Waktu saya bikin ini, saya belum punya gambaran dengan Cina dan Hong Kong. Jadi, Cina pada waktu itu, dia sebagai UKM, koperasi, supplier, kerjanya bikin aja. Dia nggak peduli gimana cara dagang. Yang penting dia bikin dan bisa dijual. Nah, pedagangnya di Hong Kong. Makanya di Hong Kong itu nggak ada pabrikan. Dia hanya pedagang aja isinya. Jual ekspor. Nah, karena mereka udah punya uang, nah, orang yang di Cina Tiongkok itu meningkat jadi eksportir. Nah, orang Hong Kong meningkat juga karena dia punya duit jadi supplier. Makanya sekarang Cina eksportirnya banyak. Dulu eksportirnya dari Hong Kong karena dia nggak ngerti bagaimana cara dagang. Sekarang mereka meningkat. Jadi itulah nomor 1. Nomor 2. Kita sebagai pedagang harus meningkatkan barang yang kita tampilkan di e-commerce. Jangan itu aja. Kalau bisa seminggu 1 barang, minggu kedua 2 barang, 3 barang, 4 barang. Ya. Nah, jadi supplier sekali lagi dia kerjanya hanya nyiapin stok. Sedangkan pedagang dia beli dari supplier, dia jual di Indonesia. Eksportir jual luar negeri. Nah, nomor 4 ini Anda bayar tunai, jangan biasakan ngutang ya, intinya nomor 4 itu. Nomor 5 seperti yang saya ceritakan tadi, Cina sekarang udah jadi eksportir, Hong Kong udah jadi pabrikan. Nah, nomor 5 lah itu. Jadi ada developing, ada perkembangan ya. Jangan jadi supplier terus umur hidup, jangan ya. Kayak saya nih, saya kan pertama trader, habis trader saya develop e-commerce. Jadi ada peningkatan. Jadi saudara-saudara juga jangan terlalu low profile. Waduh Pak, saya hanya supplier seafood umpamanya. Nggak apa-apa, seafood juga kan produk yang bisa dijual. Nggak apa-apa, sekarang Anda jual seafood 10 kilo. Minggu depan naik 20 kilo, naik lagi. Saudara saya jual dedek ya. Hanya dedek, tahu nggak dedek? Tahu kan? Iya, dedek beras. Anaknya disekolahkan kedokteran. Tadinya hanya 1 kol diesel 5 ton. Naik lagi 5 ton lagi, naik lagi. Artinya apa? Ya emang harus harus develop. Ya, oke, next. Nah, ini paling dasar nih. Jadi kita kalau mau berdagang, ingat ya, kita harus punya kartu nama, punya website, harus ngisi company profile, dan kita, inilah kendaraan nih, nomor 4 dan 5, KBRI dan kedubes asing, itu kendaraan kita. Ya, jadi ke dalamnya pelatihan ini, keluarnya itulah yang kendaraan ini. Ya, kendaraan ini kan di luar kita. Nah, ini memang ada sebagian yang berbayar. Ya, minimal Anda ke kedubes asing kan harus datang berongkos, itu kendaraan juga. Nah, ini contoh kartu nama Anda bisa bikin, yang penting semuanya harus ada ya, jangan salah nomor atau nomor gonta-ganti, itu bukan pedagang ya. Pedagang itu kalau bisa WA-nya nambah boleh, gitu. Nambah dulu,
baru ganti yang lain ya. Oke, next. Nah, ini website Anda bikin. Kalau Anda nggak bisa bikin, minta kepada ahli-ahli komputer di sekitar kita. Tolong bikinin website yang gratis. Nah, ini yang gratis ini Blogspot. Ya. Ini ada juga yang WordPress. Ini juga gratis juga nih. Oke? Next. Nah, ini contoh company profile. Anda harus punya. Makanya Anda baca pelatihan ini supaya Anda bikin di rumah, ikutin aja. Ya, kalau nggak ngerti tanya, inilah kesempatan untuk yang jawab. Oke, next. Nah, ini produk-produk yang saya jual. Salah satu produknya adalah pakan ternak. Saya belum ekspor nih pakan ayam nih. Nah, tetapi saya jualnya dalam negeri. Jadi kalau ada teman-teman yang mau dagang pakan ternak, boleh juga sih hubungi saya. Ini dagang pakan ternak enak ya, rekan-rekan. Karena dia beli sekali, bulan depan beli lagi, karena ayamnya kan nggak mungkin kelaparan, ya dia beli lagi. Sekalinya dia suka dengan pakan kita, dia beli terus. Soalnya kan pakan ayam dia nggak mau pindah-pindah gitu loh. Ya, nah ini produk-produk ekspor saya nih, ini udah kemana-mana nih. Nah inilah hasil pergaulan ya, ketemu A, B, C. Makanya Anda jangan langsung, aduh saya mah punyanya jengkol Pak, bisa nggak didagangan? Bisa. Saya mau punyanya belut, bisa nggak dijual? Bisa. Apa aja di Indonesia nih bisa ya teman-teman. Tinggal Anda promosin aja. Apa itu caranya? Pertama, latih diri Anda, skill, terampil. Kedua, gunakan kendaraan, tools. Coba Anda pergi ke bengkel Toyota hari ini. Waduh, peralatan untuk buka mesinnya itu jarang kita lihat. Buka besi itu, buka busi. Itu toolsnya tuh spesial. Ya itulah maksud saya. Karena dia kan di bawah itu. Jadi untuk apa tuh Mas? Saya tanya ke montir saya, untuk buka busi harus pakai ini. Kalau nggak ini nggak bisa. Nah, itu ya. Jadi Anda harus kuasai itu semuanya. Dua hal itu. Ya, oke, next. Nah, ini bagaimana how to find the international customer. Ini sering ditanya. Cuman satu, jawabannya rajin aja. Nah, rajin ngirim perkenalan, itu dia. Ya, kemana saya kirim kenalan? Kirim ke e-commerce, ke Google, kemana lagi? KBRI, kedubes asing, itu udah 4. Saya ngomong udah 4. Kedubes Indonesia di luar negeri itu 130 lebih deh. Kita harus tanya sama dubes Pak Joni. Kirim perkenalan. Terus kedubes asingnya ada di sini. Belum lagi kedubes asingnya ada di Singapura. Wah, Anda nggak akan habis kerjanya. Barangkali kedubes di sini nggak direspon, ya udah kita move ke Singapura. Umpamanya kita ngirim email ke kedubes di sini ya, saya nggak sebut country-nya, nggak direspon. Anda pergi ke Singapura, ya mudah-mudahan direspon. Kalau respon dia di sana nggak direspon, Anda pergi ke Malaysia, yang deket-deket sinilah. Itu kan Singapura semua negara ada di situ, karena dia mewakili Southeast Asia Selatan, Asia Tenggara. Ya, oke. Nah, jadi pertama surat perkenalan, kedua surat penawaran. Oke. Nah, sekarang saya mau tutup dengan materi yang terakhir ini. Tahapan ekspor. Nah, ini hasil perenungan saya sebagai pedagang dan eksportir. Jadi, untuk jadi pedagang tuh kayak gimana sih? Saya sering ditanya. Kadang-kadang orang suruh nanya, Pak, ini barang lebih baik jual lokal atau eksportir? Nah, dia belajar dulu nih dari sini. Jadi, pertama Anda harus punya PT. Miliki PT ya. Kenapa? Supaya Anda bayar pajak. Anda jangan hindari pajak ya. Negara kita perlu pedagang kayak kita nih bayar pajak. Lumayan loh. Kalau kita satu orang bayar pajak 1 tahun, anggaplah contoh 10 juta. Kalau umpamanya orang kayak saya ada 1 juta orang, itu udah 10 triliun. Bayangin. Ya, jadi perbanyak. Makanya saya senang dengan pelatihan ini. Ingin memperbanyak pedagang dan eksportir. Jadi nomor 1, milikilah PT. Nomor 2, cari barang. Ini kita bicara trader murni ya. Apa Anda trader murni? Cari barang tiap hari. Dapat kok. Perluas pergaulan. Kiri, kanan, depan, belakang perluas. Pasti ada kok. Ya. Kalau Anda diem ya dapat apa-apa. Tapi kalau Anda mencari dapat. Nah setelah itu Anda register di e-commerce. E-commerce saya sarankan yang di Indonesia B2B adalah pahalakita.com.
Anda bisa register di international e-commerce seperti EC21, EC Plaza, Tradewheel, ya banyak lagi, ya Signet banyak, ya. Nah setelah itu Anda kirim perkenalan, ya umpamanya Anda dagang kopi, kenalkan saya ini pedagang kopi dari Medan, saya bisa suplai kopi, kopi bean jenis apa ya, Robusta, Arabica. Bagi yang berminat silakan hubungin saya, ya. Nah, jadi nomor 4 ini Anda harus kirim per hari kalau bisa 100 email. Ya. Selalu saya bilang gitu karena saya udah lakukan dan berhasil. Nah, semakin banyak perkenalan, semakin banyak respon. Semakin banyak respon, semakin banyak penawaran kita keluar. Jadi bedanya perkenalan dengan penawaran tuh ini ya. Penawaran itu ada harga. Coba naikin ke atas deh. Contoh penawaran. Nah, ini dia. Penawaran, ada harga, ada cara pembayaran. Saya selalu minta pembayaran 100% di depan. Syaratnya didukung oleh stok, ada di belakang udah ready. Jadi jangan sekali-kali minta duit ini kalau Anda belum ready ya. Waduh, itu cuma sekali order ya rekan-rekan. Saya tuh punya customer tuh udah bertahun-tahun ya. Hampir jarang marah customer itu ke saya. Karena saya ngomong apa adanya. Mister ini jelek. Mau nggak? Mau harganya turun. Jangan terlalu turun dong, Mister. Saya bilang gitu. Nanti profit saya di mana? Ya udah dinaikin. Deal. Terima di sono memang barangnya jelek. Kan udah ngomong barangnya jelek. Pasak. Nah, gitu. Ya, jadi harga, ingat ya, kita kasih harga sampai CFR, sampai negara tujuan. Dan pembayaran 100% depan. Oke, next. Nah, jadi semakin banyak Anda kirim perkenalan, semakin banyak orang merespons, semakin banyak minta penawaran, semakin banyak kita kirim penawaran, semakin dekat deal bisnis. Itu udah menjadi hukum alam. Perbanyak makanya. Nah, kalau udah deal, kita bikin sales order. Contohnya ya dokumen yang di atas tadi yang kita bicarakan. Ya, kalau udah deal, udah disimpan, kita kirim dokumen. Ya, dokumen itu dikirim dua cara. Bisa lewat telekliris atau bisa lewat kurir. Nah, yang terakhir ini paling saya seneng ini, kepuasan pelanggan. Saya telepon Mr. J di Korea. Mr. J, how about my product? Are you okay with that quality? Yes, Pak Ala. I like it. I need to buy again. When the next stock? Supaya dia buka lagi. Sales order. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini ada dari Pak Yolan. Menarik, Pak. Jika nanti saya butuh, saya akan hubungi Bapak. Terus Pak Yolan, Pak mau tanya, kalau sudah dapat barang dan pabriknya, tapi untuk dapat dikirimkan melalui perusahaan saya, berarti kan harus bayar PPN dulu. Sedangkan pajak ekspor 0%. Dan kalau kita tawarkan harga yang sudah kita tambahkan dengan biaya PPN, itu jadinya kemahalan. Sedangkan uang PPN yang kita bayarkan baru bisa restitusi setahun kemudian, profitnya malah jadi nggak ada untuk setahun. Dari Bapak, apakah ada solusi? Terima kasih sebelumnya. Itu kalau Anda beli dari pabrik. Tapi kalau Anda beli produk-produk industri, tapi ya saya juga banyak beli dari pabrik ya, karena barang-barang saya juga kan barang industri. Harga saya itu masih masuk kok ke luar negeri. Kalau nggak mungkin saya ekspor sampai hari ini. Jadi Pak Yolan jangan khawatir ya, masih ada peluang usaha buat kita. Dan lagi pula restitusi itu jangan setahun sekali Pak Yolan, aduh rumit. Sebulan sekali lah Anda dapat PPN bulan ini, bulan depan restitusi. Jadi setiap bulan aja. Ngapain setahun sekali? Sekarang kan udah lebih dipermudah. Ini ada dari Mas Agung. Pak Pahala mau tanya, apa pertimbangan kita menawarkan CNF dibanding FOB? Ini penting nih Mas Agung, ini penting ya buat kita semua nih, pertanyaan buat kita semua. Supaya kita terampil ya dalam dunia perdagangan. Tujuan pelatihan ini supaya Anda terampil, Anda kenal shipping company. Karena itu juga bagian dari negosiasi kita di luar negeri gitu loh ya. Luar negeri juga dipelajari loh kita nih supplier. Ini kalau kita jawabnya lama. Saya nih sekarang lagi nego dengan China ya, dengan orang Ningbo. Ya kebetulan Ningbo-nya pintar bahasa Inggris. Saya juga senang berkoresponden bahasa Inggris. Gampang aja saya jawab-jawab. Ya,
Tapi dia respect dengan saya lihat. Dia respect. Nah, tapi kalau Anda menghindari, kenapa Anda menghindari CNF? Karena harganya. Tidak ya, tetap aja dia kan harus bayar. Ya, jadi kuasai harga itu CFR itu supaya Anda lebih diterima lah, welcome. Welcome sama customer. Itu aja sih yang saya rasakan, itu aja sih, supaya luar negeri itu atau pembeli di sini itu yakin, oh ini bisa dijalanin sesuai dengan omongan gitu loh. Ya, oke. Dan ini ya rekan-rekan, saya lihat Zoom kita semuanya nggak kelihatan ininya nih. Apa maksudnya? Videonya. Biasa kan ya Zoom itu kelihatan video, apalagi lagi bicara begini saya. Ini penting ya, karena kalau Anda nanti berzoom dengan luar negeri nggak begini, itu dinilai dengan klien luar negeri loh. Dengan pedagang, nggak usah luar negeri, dengan dalam negeri aja dia ragu-ragu. Ya, jadi kalau lagi gini, kalau bisa dibuka videonya, ini membiasakan diri kita ya. Kita ini seakan-akan mau ketemu klien luar negeri atau klien dalam negeri gitu loh. Klien dalam negeri kalau Anda nggak membuka video, sementara dibuka video, dia nggak akan beli. Ah, itu penting tuh. Jadi developing karakter tuh perlu dibangun ya. Itu bagian dari perdagangan. Ah, gitu ya. Ya. Wah, ini ada Pak Kozin nih. Saya respon dulu Pak Kozin karena dia yang buka video. Silakan Pak Kozin. Ya, selamat sore. Terima kasih. Saya sambil nonton badminton ini, jadi kurang fokus. Nonton Thomas Cup nih. Nanti Bapak membiayai klub badminton atau Bapak bikin ini lapangan badminton dari ekspor ini. Ya, seharusnya begitu. Harus berusaha, cuma ya mungkin jalannya belum terbuka nih. Tapi kepengen sebetulnya. Antara kepengen dan jalan itu harus beriringan, Pak. Iya, seharusnya. Tapi saya sudah berusaha sebenarnya nyari dagangan gitu ya. Tapi ada dagangan ekspornya ekspor bisnis jaringan multi level. Nggak salah ya, itu. bukan multi level, tapi beda ada bedanya. Bisnis jaringan sebenarnya bisa diekspor, cuma saya udah jadi anggota ya. Yang PT BES itu loh, yang produk Indonesia asli itu kalau bisa diekspor, dan ternyata sudah banyak ekspor ke Singapura, ke Malaysia, ke Arab Saudi, cuma saya belum punya rekanan yang di sana. Gitu. Jadi kalau itu bisa gitu sebetulnya tugas kita tuh cari customer itu, ya itu yang saya sampaikan. Bapak udah kirim 100 email nggak per hari? Belum. Ya, kemana mau datang Pak customer? Customer itu nggak akan datang. Bapak harus kenalkan diri Bapak. Ini ada pertanyaan, silakan baca. Ini dari Pak Bambang Suradi. Ya, jalankan ya Pak dua materi itu. Siap. Apa? Ini dari Pak Bambang Suradi. Apa solusinya dengan kelangkaan kontainer kalau kita menawarkan harga CNF? Enggak ada solusinya ya, ikutin aja. Kita mau berbuat apa ya, harga naik ya tawarin aja dengan harga naik. Ya kita berdoa lah ya supaya harga diterima, karena ini kan pencarian kita. Ya itu yang saya lakukan. Sekarang saya bayar ke India itu 90 juta satu kontainer. Ya udah saya nego pembeli saya di India. Mister naikin dong, sambil kita cari pembeli yang lain gitu loh. Jadi kita nggak boleh diam ya, cari terus. Ya itulah keadaan kita. Ya kemana kita mau bikin ya, yang ada di sini ya begitu ya, itu aja yang kita jalani. Saya gitu cara solusinya. Jadi saya cari solusinya ya, saya tawarin, saya cari pembeli yang lain, ya jalanin terus ekspornya. Ya. Terima kasih ilmunya ya Pak Pahala. Semoga berkah. Ini Pak, saya masih pemula sih, karena masih kerja kantoran. Cuma di daerah saya kan banyak ikan tuh. Kalau ekspor ikan seperti apa Pak Pahala selama ini? Untuk syarat-syaratnya apakah lebih
susah dibanding dengan ekspor barang-barang yang lain seperti rempah-rempah ataupun mungkin rotan atau yang lainnya seperti itu, Pak? Gini Bu Astri, ini pertanyaan ini saya udah bikin materi. Oh, terima kasih. Ya, nanti Mbak, ya. dari pertanyaan Mbak ini udah berapa kali tuh, makanya saya bikin materi. Jadi gini terima ya, kasih. rekan-rekan, sebelum Anda tanya ekspor, Anda dagangin dulu di dalam negeri. Dagang di dalam negeri kita harus bersyukur loh, kita dikaruniai provinsi, ada berapa provinsi kita nih? 30, 35 atau berapa? Dagangin aja ikannya ke provinsi. Anda di mana nih Bu Astri? Di Jawa Tengah apa di Papua atau di mana? Saya posisinya di Jawa Tengah. Ya. Nah, Anda dagangkan ke Surabaya dulu supaya Anda gitu. terampil perdagangan ini. Setelah itu dagangkan ke Jakarta supaya Anda terampil bikin invoice, packing list, kan butuh juga dalam negeri. Anda nanti baca deh materi, saya udah bikin materi itu fokus perdagangan dalam negeri. Saya juga sebelum ekspor dalam negeri saya kuasai dulu. Bagaimana cara kirim invoice, dagang kan gampang, Pak belum bayar nih. Kalau udah dalam negeri dikuasai, baru ekspor. Kalau ekspor sih materinya ya seperti yang tadi tuh. Lihat aja pelatihan ekspor 1, 2, 3, 4, 5. Sama satu negara. Jadi caranya dikenalin produk ikannya ke luar negeri. Ke e-commerce, ke KBRI, ke Kedubes, ke Google. Sama, Mbak. Tapi untuk menterampilkan kita, Mbak Astri jualan dalam negeri deh. Ya, jadi kalau Anda udah terampil jualan negeri setahun aja, nah step by step Anda akan terbuka untuk ekspor. Apalagi dengan pelatihan begini, wah sekali 2 kali Anda udah punya terbuka caranya, nggak susah. Ya, jual dalam negeri kan juga butuh dokumen. Ditanya dulu, Pak, dokumennya apa sih yang Bapak butuhkan? Gitu juga dalam negeri. Bu Astri mau jual ke Surabaya kan ditanya dokumennya. Gitu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Jadi tolong sampaikan ke rekan-rekan di Jawa Tengah ya, supaya banyak lagi ikut pelatihan ekspor ini. Jadi baca dulu materinya, semuanya ada di media chatting, coba di itu aja Mbak Astri ya. Siapa? Selamat sore Pak. Saya Iqbal Pak dari Sulawesi Tengah, dari Palu Pak. Kebetulan baru belajar ekspor juga, baru pertama. Rencana begini Pak, saya mau fokusnya di kelapa, di turunan kelapa, coco fiber, sabut kelapa, karena katanya itu paling mudah. Cuman pertanyaannya begini Pak, bagusnya untuk supplier ini Pak, saya kerja sama pabrik atau saya punya bahan mentahnya dalam hal ini sabut kelapanya, terus saya olah di pabrik, maksudnya bayar jasa gitu di pabrik, atau seperti apa Pak? Gini. Bagusnya untuk suppliernya. Jadi Iqbal, inilah pertanyaan yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi bukan kamu aja yang butuh pertanyaan ini, yang lain juga butuh. Jadi Pak Iqbal bagus ya. Saya senang kamu dari Palu ya. Jadi kamu nih sekarang di Palu nih. Iya Pak, di Palu Pak. Jadi gini Mas Iqbal. Iya Pak. Di sini menempatkan sebagai supplier. Ya. Nah, jadi pertama ikutin terus pelatihan kita. 1, ya. Terus kedua, mulai mempelajari di luar dari ini, yaitu yang namanya e-commerce tadi, supaya ditampilkan produknya di e-commerce. Ya, karena yang tahu Iqbal kan hanya Iqbal doang. Paling ayah, ibu, tetangga depan, tetangga belakang. Jadi supaya Iqbal dikenal di Indonesia, masuklah di e-commerce. Ini contoh e-commerce ini. Nah, ini dia. Nih lihat bawahnya. Nah, iya Pak. Tampilkan di sini. Jadi pertama udah bagus tuh, ikutin aja pelatihan ini terus-menerus Pak Iqbal ya, jangan berhenti. Nanti stop pengetahuan itu. Ya, ajak teman-teman yang lain. Kedua, barang yang dipunyai tampilkan di sini. Dan hubungin orang-orang yang ada di sini. Kalau kita lihat, contoh nih, Citranola, ini minyak seri Citranola nih. Ya.
Nah, Anda buka, di situ kan ada email. Oh iya Pak. Ada email di sini. Ada email atau ada WA. Saya Iqbal, saya punya serabut kelapa, kira-kira bisa bantu saya nggak? Gitu caranya. Jadi Baik Pak. awal Baik. ini Anda kenalkan di e-commerce, kedua Anda WA dia sesama kembali ke home. Kedua Anda lihat, hubungin, saya punya ini, bisa nggak Anda bantu beli barang saya? Posisi ada di Palu. Nah gitu dulu Iqbal, supaya kamu dikenal dulu sama Indonesia. Iya Pak, baik Pak. Jadi yang kenal kamu kan sekarang depan, belakang, kiri, kanan. Nah, bagaimana supaya kamu dikenal oleh 10 juta orang Indonesia? Nah, itu dagang tuh Iqbal. Dagang itu identik berapa orang yang kenal kita. Lalu bagaimana kita bisa dikenal? Masukkan produk kita di e-commerce. Supaya, dan kedua, jangan berhenti di situ ya. Anda email-email nih. Orang-orang di sini di email aja. Ini kan berhalaman-halaman nih. Tuh, Iya, show more produk. Ini kan berhalaman-halaman. Tuh, Anda email aja, kirim WA, kirim email. Pak, saya usaha saya di bidang ini. Ada pembeli nggak, Pak? Ah, gitu. Jadi membuat minat orang jadi tertarik gitu loh. Baik Pak. Jadi ini berlaku juga buat yang lain ya. Anda, seperti yang tadi saya bilang, display di sini itu langkah awal ya. Next-nya Anda harus hubungi orang-orang di sebelah-sebelahnya. Barangkali dia berminat gitu loh. Itu yang saya lakukan. Saya rajin, makanya saya kirim 100 email per hari. Saya kirim ke e-commerce dulu kayak gini. Ya, barangkali dia ada berminat. Kita nggak tahu kan. Kira-kira bisa dilakukan nggak? Iya, bisa Pak. Ah, good. Itulah Iya. namanya pedagang. Ya, Iya. saya mau menyampaikan tentang e-commerce. Nah, ini penting ya. Saya selalu kirim share di grup 1-5. Saya mengundang rekan-rekan teman-teman untuk menjadi member berbayar. Nah, inilah dia. Ya. Jadilah member berbayar di e-commerce para kita. Kenapa? Supaya Anda serius. Sungguh-sungguh. Ya, ini kita dagang ini. Kita punya toko. Toko itu harus kita plototin tiap hari. Ya. Makanya saya selalu undang teman-teman. Mari segera jadi member berbayar di pahala kita. Harganya 500.000. Saya udah sampaikan kan. Pelatihan ini meningkatkan skill. Tapi kita tidak cukup sampai di situ. Kita perlu kendaraan, vehicle, perlu tools. Supaya kita bisa menjangkau Asia, menjangkau kota-kota lain di Indonesia. Karena kita kan posisinya di Jawa Tengah, seperti Mbak Astri. Nah, sebagaimana Mbak Astri dikenal ke tempat lain, kita perlu kendaraannya tuh Mbak Astri. Apa itu? E-commerce. Ya, jadi Anda kalau dibilang e-commerce berbayar, jangan langsung kayak apa ya? Langsung kayak daun apa tuh, langsung menciut ya. Layu, jangan langsung layu ya. Itu harus semangat. Dan Anda harus bersyukur ada e-commerce yang bisa membantu Anda. Dan e-commerce itu memang berbayar di seluruh dunia. Malah e-commerce kita yang paling murah sedunia. Kenapa? Udah murah, kita kasih pelatihan ekspor. Ini pelatihan ekspor ini nilainya tinggi nih. Karena apa yang kita bagikan itu adalah real ekspor. Bukan katanya-katanya. Ya, jadi saya tidak tahu bagaimana perasaan rekan-rekan sekalian ya kalau ditawarin ini. Karena saya itu yang saya tahu ya, supaya Anda sungguh-sungguh jadilah member berbayar. Itu aja yang saya tahu itu. Kalau Anda nggak berbayar, identik kurang sungguh-sungguh. Karena nggak ada yang mendorong Anda gitu loh. Karena kan kita harus tiap hari kirim terus. Karena yang kita kerjakan kan baru menghasilkan bisa 6 bulan lagi, bisa 7 bulan lagi, bisa 8 bulan lagi. Ya, ini pekerjaan enak di follow up. Kalau kayak saya ya, tiap bulan saya terima order, tiap bulan supplier saya supply barang terus. Saya nggak susah lagi cari pembeli, karena pembelinya udah ada. Tinggal barangnya aja dapat,
kirim, minta duitnya. Di awalnya inilah saya bagi-bagikan. Ya, jadi saya akan selalu undang terus teman-teman, rekan-rekan untuk jadi member berbayar 500.000. Segera hubungin admin kita supaya jadi member berbayar. Tujuannya cuma satu loh, teman-teman, supaya sungguh-sungguh serius. Itu aja. Karena saya taunya itu. Makanya saya bagikan, kan tujuan pelatihan ini kan membagikan, bagi-bagi supaya Anda juga jadi pedagang atau eksportir. Saya berharap ikuti orang yang sudah jadi eksportir. Pelatihan ini saya enjoy ya, karena lepas dari saya gitu loh. Saya udah bagikan, ya saya berharap juga teman-teman juga jadi pedagang, jadi eksportir. Itu harapan saya. My dream juga, karena memang kita kekurangan eksportir sih. Makanya materi pelatihan ekspor itu tolong dipelajari supaya nanti acara kita jangan bengong-bengong gitu ya, ditanya ada pertanyaan diem-diem. Ya, karena itu adalah pertanyaan itu berarti kalian menyimak gitu loh. Gitu loh. Berarti dipelajari gitu loh. Dan langsung dipraktekkan. Materi itu Anda bisa lihat, coba share materi kita. Ini materi training kita. Jadi Anda baca di situ materi trainingnya, ya jangan, ya itu bagian dari keterampilan ya, skill. Jadi ada dua ya, sekali terus saya akan sampaikan. Keterampilan terhadap jadi pedagang dan ekspor. Kedua, Anda harus punya kendaraan, Anda harus punya tools untuk mencapai target. Nah, salah satu toolsnya adalah e-commerce. Itu tools. Banyak ya tools yang lain yang Anda harus kuasai. WA itu juga tools. Juga Google tools juga Anda kuasai itu. Supaya Anda bisa share. Anda bisa mencapai mempromosikan barangnya di situ. Ya, nah jadi khususnya untuk pelatihan ini kita adakan setiap Jumat. Ikuti terus pelatihan ini supaya Anda skillnya, keterampilannya meningkat. Karena Anda kalau udah skillnya meningkat, Anda tahu bagaimana cara meraih perdagangannya. Nah, kendaraan yang kita perlukan yaitu kendaraan Google, e-commerce. Nah, itu juga Anda harus concern juga ke situ. Jadi seperti tadi tuh Iqbal, dia harus segera masukkan produknya di e-commerce para kita supaya banyak yang kenal dia. Dan bukan hanya di situ aja ya. Jadi coba e-commerce tampilkan. Orang udah masuk e-commerce, selanjutnya dia harus menghubungi, turunin coba. Anda display di sini. Pertama Iqbal masukin di sini. Setelah selesai display, langkah selanjutnya hubungi mereka satu-satu, kirim email. Bagaimana menyikapi buyer-buyer yang ngeyel diinfokan harus bayar lunas dulu di muka tapi maunya LC mulu? Ini ciri-ciri Naomi hanya punya customer itu aja, Naomi. Makanya cari terus, kirim 100 email per hari. Kalau yang kayak gini, saya langsung jawab, "Oke, sir, don't ever contact me again." Itu saya bilang, jangan hubungin saya lagi, saya nggak pakai LC. Saya maunya pembayaran 100 di depan, karena barangnya ready stock. Itu, Naomi, ya. Jangan mau diatur oleh luar negeri ya. Kita harus berimbang gitu loh. Jadi kalau dia nggak mau, apalagi kamu udah mengekspresikan bahwa dia ngeyel, udah kamu sebel sama dia, udah tinggalin aja. Nyatakan, "Mister, saya nggak pakai LC karena barang saya ready. Saya minta 100%, saya ingin pembayarannya cepat supaya saya nyiapin barang lagi." Bilang gitu. Ya, "Oh saya nggak mau, udah Mister saya nggak bisa, sorry ya, saya akan cari pembeli dengan pembayaran begini." Sampaikan aja. Ya, apalagi Singapura dekat sebegini, ngapain dia pakai LC?
LC-nya belum selesai diurus, barang udah sampai di Singapura. Singapura, Jakarta paling 3 hari. Padahal kalau kita pakai LC, nyiapin dokumen itu bisa 2-3 hari. Baru kita serahkan ke bank. Bank kirim ke sono, wah udahlah, terlambat itu. Kenapa dia nggak pakai pembayaran tunai aja? Nah gitu ya, ini ciri-ciri Naomi tambahin kliennya ya. Oke, ini udah hampir 3 menit lagi, saya akan closing statement ya. Jadi Astri, Naomi, dan lain-lain. Ya, ikuti terus pelatihan ekspor ini. Saya semangat bagi-bagikan ilmu. Saya ini bukan mau ngajarin ya, karena saya juga sibuk. Saya nggak ada waktu ngajar-ngajar. Cuman saya bagi ini. Kenapa saya semangat bagi-bagi ini ya? Karena saya kan ini ekspor. Kok sedikit amat sih eksportir di Indonesia ini? Yang kedua, ini penting. Segera jadi member berbayar. Ini penting ya. Jangan punya attitude gratisan ya. Jangan ya. Anda harus biasakan berbayar. Berbayar di sini boleh. Karena ini kan perusahaan Indonesia saling dukung-mendukung. Itu wajib ya. Sama kayak saya sebagai orang Indonesia mendukung pelatihan ini. Nah, gitu maksud saya. Jangan Anda punya sikap ngapain berbayar. Itu salah berat itu. Saya ini kan ekspor udah hampir 25 tahun. Dan saya semangat membagikan ini. Kenapa? Karena saya kadang-kadang suka ngegumel sendiri, kok Indonesia kalah ya sama Vietnam ekspornya. Di mana sih problemnya? Gitu ya. Makanya, udahlah apa yang saya bisa bagi ya saya bagi. Nah inilah saya bagi. Ya, saya bagi untuk supaya teman-teman bisa punya skill dan keterampilan. Tapi ingat, apa yang saya rasakan itulah yang saya bagi. Salah satunya segera jadi member berbayar. Itu closing dari saya ya. Jadi sampai ketemu hari Jumat lagi. Pesan saya baca pelatihan materi ekspor ya. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di daily day ya, setiap hari gitu loh. Dan kedua, ikut pelatihan ekspor itu jangan diem begini. Ini kita ini bukan ceramah nih, saya bukan ceramah agama. Ini bicara dagang nih, ekspor. Ya, ini bukan bicara tentang P4 atau kewirausahaan. Ya, ingat ya. Ini kita bicara how to sell the product in overseas. Jadi Anda juga harus aktif ya. Makanya Anda baca materinya, tanya. Saya senang kayak gitu. Supaya saya tahu, ini udah menguasai nih. Meningkatnya bagaimana. Jadi kalau bisa next-nya Anda bukalah video. Saya tidak seperti Astri itu. Mantap kan, saya jadi kenal Astri. Jadi kalau one day saya ketemu di Semarang ngelihat Astri, saya udah tahu. Astri ya. Yang lain tolong buka ya. Ini kita membiasakan diri menjadi pedagang. Pedagang ini kalau tutup close video how to make a business ya, dengan locally juga nggak akan di order kalian. Ya. Jadi Anda harus bangun karakternya dong. Ini karakter pedagang tuh harus dibangun. Ya. Anda kan kalau meeting kan nggak mungkin ditutupin begini ya. Begini. Ya. Jadi saya berharap, nah ini Rizika, sayangnya Rizika baru bukanya di ending. Ya. Ingat ya, saya ini semangat bagiin pelatihan ini tujuannya supaya Anda jadi pedagang dan eksportir. Ya, jadi minggu depan coba dirubahlah attitude-nya. Ya. Dirubah attitude-nya, kalau lagi tanya jawab Anda buka. Jadi saya juga semangat gitu loh. Ya, semangat. Karena saya juga membagikannya juga free juga. Ini kan nggak berbayar ini. Jadi Anda juga harus menyemangati saya juga gitu loh. Ya kalau saya ngelihat video gambar begini, yang saya lihat sini hanya 2 yang buka video. Rizky, kamu apa, S1? S2, Pak. Udah, oh iya S2. Jadi sekarang udah kerja atau bagaimana?
Apa jadi Oh, dosen? saya buka perusahaan ekspor, Pak. Oh, udah ekspor dong? Iya. Maksudnya kamu pabrikan atau bagaimana? Oh, trader, Pak. Oh, trader kayak saya. Ada beberapa yang pabrik sih, cuma nggak semua produk kita bikin pabriknya. Oh, tapi ada pabriknya juga kamu? Ada. Atau apa produknya? Kita ada furniture kayu, rotan, Oh iya, terus bagus. kokopit gitu. Oh. Kan senang kan ngelihat Rizky begini, ngelihat Samsudin begini, senang saya ngelihat Astri, senang, semangat saya. Cuman sayangnya udah mau tutup sih. Samsudin baru bukanya udah mau tutup kita. Ya, jadi ingat ya waktu kita tanya jawab, jangan ditutup ya videonya. Anda juga harus how to appreciate your opponent, maksudnya the opposite ya. Supaya kita itu semangat gitu. Saya kalau ngelihat Samsudin semangat begini, saya juga semangat. Ini baru buka lagi Binomo Maya. Ya udahlah, ini udah mau berakhir. Jadi lain kali kalau kita ada tanya jawab, tolong dibuka videonya ya. Tanya aja. Tolong di ini ya. Saya semangat kok bagi-bagi ini. Ya. Saya ekspor kok dapat dolar tiap bulan. Jadi maksud saya yang saya mau bilang, saya bagi-bagi ini supaya banyak eksportir, banyak pedagang bagus buat Indonesia, banyak pajak gitu loh. Ya, oke. Jadi saya undang semuanya untuk jadi member berbayar di e-commerce, pelajari e-commerce, materi ekspor. Kita ketemu lagi jam 4, ingat ya. Waktu materi disampaikan oke lah, no video. Tapi kalau udah acara diskusi, Anda buka dong videonya. Supaya saya semangat gitu loh. Ya. Kecuali ini pelatihan berbayar, oke lah. Wah, itu hak dia. Ya. Oke, Binomo ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Pak. Saya cuma ikutin dari office aja sih, suruh ikut trainingnya. Ya. Sip. Sukses ya, Binomo. Rizky. Ya, makasih. Sampai ketemu ya. Saya semangat. Dan yang lainnya, Samsudin ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, sebentar Pak. Alhamdulillah. Gimana? Sebelum saya tutup nih. Udah lewat sedikit. Jam 5 ya. nih. Saya tinggal di Magetan, Jawa Timur, Pak. Jawa Timur, oke. Nah, di halo tempat Magetan. Iya, Jawa Timur dekat Gunung Lawu, tempat wisatanya Telaga Sarangan situ, Pak. Oh iya. Nah, di kabupaten saya itu di Magetan itu ada pabrik penyamakan kulit. Jadi kulit sapi disamak itu ada yang akhirnya terus bisa dijual lembaran sama yang udah diproduksi jadi ya, seperti tas kulit kayak gitu, Pak. Oh, jadi ada yang masih bahan raw material, ada yang udah jadi kulit. Oh, udah jadi produk. Jadi ada bahan yang yang udah maksudnya kulit sapi yang udah selesai diproses, diwarnaan, ada yang warna udah selesai tinggal diproduksi lah gulungan gitu, Pak. Oke, paham. Pertanyaannya? Rencana mau ekspor itu sama kulit itu, Pak, gitu sama. Pertanyaan saya, udah jual dalam negeri belum? Alhamdulillah, sepatu yang saya jual. Sepatunya, Pak. Sepatu atas sama jaket juga. Pak Samsudin, caranya gini, saya juga baru tahu di Magetan itu kulit, baru tahu saya. Artinya gitu, apa? Pak, ya? Coba share produk kamu di Pahala Kita supaya banyak yang tahu gitu loh, Pak Samsudin. Iya. Langkah kedua, Anda hubungin orang-orang yang ada di e-commerce itu supaya mereka juga pada tahu. Anda bikin satu halaman, saya usah dikirim email sama mereka. Gitu caranya. Baik, Pak. Jadi pabriknya itu udah, ya baik. Pabriknya udah dari zaman Belanda itu berdiri adanya. Betul. Itu bagus. Itu berarti produk kamu pertama, kamu pasarin kulit itu. Terus cari lagi barang yang lain. Baik di Magetan atau tetangga-tetangga Magetan apa. Cari lagi barangnya. Jangan hanya
sebagai pedagang tuh ya, saya itu punya sekitar 15 barang yang saya tawarkan di e-commerce. Jadi jangan hanya satu barang ya, cari terus. Ya. Dan ya kemarin dapat durian dari Medan juga itu, Pak. Boleh. Ya jadi siap. asli, boleh juga pasarkan kulitnya yang produk Samsudin ini. Gitu ya. Jadi kita jangan tertutup gitu loh. Iya. Ya, Samsudin, ini udah berakhir nih waktunya, udah lewat. Iya, maaf. Tadi sebenarnya ikutnya dari awal, cuman nggak buka video sama. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita sempurnakan minggu depan. Pokoknya nanti saya kurangin pembahasannya supaya Anda banyak bertanya. Dan buka videonya supaya kita semangat melihatnya. Ya, jadi terima kasih Anda sudah hadir. Minggu depan kita ketemu lagi Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Terus segera jadi member berbayar supaya Anda lebih semangat lagi ya. Bye. Baik. Terima kasih Pak Bala.